Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita sampai hari ini masih bisa diberi kemudahan untuk senantiasa berusaha untuk istiqomah di dalam menjalankan syariat agama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadap Allah dalam keadaan tidak banyak membawa dosa-dosa dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sampai di akhir surat Ibrahim. Ya, kemarin sudah sampai ayat yang ke-43. Ya, kita selesaikan sampai akhir daripada surat Ibrahim. Kita mulai saja. Pada kajian yang sudah lalu, Allah memperingatkan kepada kita, memberitahu kepada kita. Allah ketika memberitahu kepada kita tentang segala macam yang terjadi dalam kehidupan di dunia, itu sebagai peringatan kita semuanya untuk bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripadanya. Dalam ayat yang sudah kita pelajari kemarin sekilas, Allah berfirman, wala takhsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala mengatur kehidupan ini sedemikian rupa agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Seluruh kehidupan diciptakan berpasang-pasangan agar semuanya bisa menjalankan masing-masing individu bagiannya sendiri-sendiri. Ada orang yang pintar, ada orang yang mandan pintar, ada orang yang tidak pintar. Itu semuanya diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Ada orang yang mempunyai keahlian A, mempunyai keahlian B, dan seterusnya. Semuanya agar roda kehidupan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga apapun yang dilakukan atau yang menjadi kodrat, menjadi kekuatan Allah, menjadi kekuasaan Allah untuk mengatur manusia, itu semuanya mengandung hikmah yang luar biasa. Termasuk di antara makna daripada surat yang kita baca tadi, bahwasanya Allah membiarkan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka bergelimang harta, bergelimang kedudukan, bergelimang segala macam perhiasan dunia. Allah tidak lalai, Allah tidak lalai. Bukan berarti mungkin panjenengan menyatakan jere angger zalim akan diazab. Deneng wong kaya aman-aman baik. Kadang mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Makanya dijawab oleh Allah, wala takhsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun.
Jangan kalian mengira bahwasanya Allah itu ghafilan. Allah lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang suka korupsi, orang-orang yang suka manipulasi, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang suka curang dan sebagainya. Ya, Allah tidak lalai. Kenapa kok mereka tidak dihukum? Ya, ini rahasia Allah, hikmahnya sangat banyak. Bisa saja kadang Allah menghukum langsung orang tersebut, menegur orang tersebut, atau kadang membiarkan dia sampai matinya. Semuanya itu mengandung hikmah yang luar biasa. Innama, kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil abasar. Ya, diakhirkan, dibiarkan orang tersebut bertumpuk-tumpuk dosanya sampai hari dikabarkan oleh Allah yang membuat mata terbelalak, yang melotot matanya saking mendapatkan suatu masa di mana suasananya sangat mencekam dan menakutkan. Mukhti'ina mukni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afhidatuhum hawa. Digambarkan oleh Allah, mereka bersegera dengan menundukkan kepalanya, dengan tidak mengedipkan mata sama sekali. Ya, la yartaddu ilaihim tarfuhum artinya tidak, sama sekali tidak berkedip matanya. Kita semuanya, ya, kita semuanya nanti yaumul kiamah, saking hebatnya, saking takjubnya dengan kehidupan akhirat nanti, maka digambarkan seperti itu. Ya, wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Ya, kosong. Ya, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan. Ya, besok di yaumul kiamah mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka baru menyadari bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasul-Rasul Allah itu semuanya adalah hak. Bahwasanya mereka akan mendapati kehidupan akhirat yang tidak mereka perkirakan. Itu seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Wa andirin nas, dan berilah peringatan kepada manusia, yauma ya'tihimul azabu. Ya, peringatkan kepada manusia hari di mana datang kepada mereka al-azab, yaitu azab. Fayaqulul ladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim mereka berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa kepada Allah, ketika datang azab kepada mereka, mereka akan senantiasa menyesal. Ya, sambil mengatakan Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, akhirna, tangguhkanlah kami, tangguhkanlah kematian kami. Ya, sampai waktu yang sebentar saja saya dikembalikan ke dunia, seandainya mungkin. Ya, orang-orang zalim, mereka banyak berbuat dosa, ketika matinya dia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa besar. Mereka akan berkata, ya Allah, hidupkan saya sebentar saja. Saya kepengin sedekah, saya kepengin sholat jamaah, saya kepengin mengkaji Al-Quran sampai khatam. Itu nanti datangnya ketika kematian menjemput kita, atau ketika datang azab kepada kita semuanya. Itu, ya. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, dan aku akan mengijabahi seruanmu ya Allah, dan mengikuti para rasul. Itu seruan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mengimani Allah. Itu, ya. Kita lanjutkan. Awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Bukanlah kalian dahulu juga sudah bersumpah dahulu bahwasanya akan begini-begini, maka tidak ada bagi kalian tempat lari, ya.
tidak bisa menghindar dari azab Allah tabaraka wa taala ketika hal tersebut datang kepada kita, kepada umat manusia. Tidak ada, yang ada hanyalah penyesalan. Ya, mereka akan senantiasa mengatakan seperti yang disampaikan oleh Allah. Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rasul. Kalau saya dihidupkan kembali ke dunia, saya akan berbuat kebaikan, akan mengijabai semua seruan Allah, akan mengijabai apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, akan melakukan semua kebaikan. Akan tetapi itu semuanya percuma, ya. Malakum min zawal. Itu. Wasakantum fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum. Dan kamu tetap tinggal di tempat-tempat orang yang zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan sudah jelas bagi kalian bagaimana kami melakukan terhadap orang-orang yang tadi, yang zalamu anfusahum. Wa darabna lakumul amsal. Dan kami sudah membuat bagi kalian amsal, permisalan. Ya, Allah senantiasa membuat segala macam perumpamaan, baik di Al-Quran, baik di As-Sunnah. Allah sudah memberikan contoh-contoh yang dapat kita ambil pelajaran. Pada kajian sebelumnya kita sudah Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim menjaga keturunannya agar supaya sampai akhir zaman, ya, itu turunan Nabi Ibrahim dijaga benar-benar. Ya, Nabi Ibrahim termasuk di antara nabi-nabi yang mulia. Beliau ditempatkan di langit yang ke-7. Ya. Itu. Dan turunannya Nabi Ibrahim itu termasuk di antaranya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Itu. Dan kita mengambil pelajaran dari itu semuanya. Ketika kita salih, ketika kita baik diri kita, insya Allah Allah akan menjaga turunan kita. Kalau kita berbuat baik, kalau kita saling bertolong menolong dalam kebaikan, dalam sebuah masyarakat, insya Allah masyarakat tersebut juga akan baik. Ketika itu dijaga terus-menerus, insya Allah akan lahir generasi-generasi yang senantiasa menjaga syariat agama Allah, menjadikan rahmat bagi lingkungannya. Kaum muslimin itu semestinya seperti itu. Ya, jangan hanya tepuk nang masjid, ya, jangan hanya mengkaji ilmu agama tapi ilmu kemasyarakatannya nol misalnya. Tidak seperti itu. Ya. Kaum muslimin dituntut untuk aktif di masyarakat dengan senantiasa menjaga syariat agama Allah. Itu kaum muslimin. Selanjutkan, waqad makaru, sungguh mereka membuat makar. Ya, makrahum in wa indallahi makruhum. Ya, membuat makar mereka. Membuat makar itu artinya merencanakan sesuatu yang jahat. Itu makar namanya. Ya, kenapa kita kadang dalam bahasa Indonesia sebut juga makar nggih? Ya, ada orang memberontak jenenge makar. Itu dari bahasa Arab. Ya. Ya, orang-orang kafir itu membuat makar. Ya, padahal ngindallah makrahum. Ya, rencana mereka itu ada. Allah mengetahui. Kadang-kadang kita buat rencana, apapun rencana dalam kehidupan di dunia ini, kita lakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat agama Allah. Ini terkait rencana yang baik. Kita belum berbicara tentang makar ini, ya. Apapun hasilnya kita pasrah kepada Allah. Sehingga ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, kita legowo, kita ikhlas karena itulah yang terbaik di mata Allah. Allah Maha tahu, Allah tahu semuanya. Kalau kita mungkin melihat kebaikan itu sempit, akan tapi Allah melihat kebaikan ke semuanya. Sering saya sampaikan, sering saya kasih contoh.
Ya, kenapa panjenengan di Cikadu ini langka sing duwe duit semiliar glutak nang Gusti Allah, padahal salatnya rajin-rajin. Ya, contoh ini contoh yang mudah. Ya, itu. Panjenengan setiap ijabah berdoa diijabahi oleh Allah, janjinya Allah pasti benar. Tapi kenapa ketika Mika minta, ya Allah saya pengen duit 10 miliar, tuwain mboten kira-kira. Kalau diberi ada kemungkinan panjenengan secara gelem maring. Gimana mboten? Ini hikmah, ini contoh. Ini contoh. Ini contoh. Jadi apapun yang terjadi kepada kita ketika kita membuat rencana, hasilnya kita pasrah. Ya, maka dalam syariat agama Allah itu kita ada namanya ikhtiar, ya, ada doa, ada tawakal. Itu. Ya, kita berikhtiar berusaha, lalu berdoa, ya, dan tawakal. Artinya ikhtiar tersebut tidak boleh keluar dari syariat agama Allah. Itu. Ketika kita sudah menjalankan semuanya, ikhtiar, doa, semuanya sesuai dengan tentuan syariat Allah, kok tetap belum diberi, ya itu berarti hanya rahasia Allah. Allah mengetahui dan pasti akan diberi orang nang dunia ya nang akhirat. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Ya. Begitu juga dengan makar-makar yang buruk. Silakan manusia membuat makar. Membuat rencana apa saja, keburukan terkait segala macam. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak tahu. Ya, wa indallahi makruhum. Di sisi Allah lah makar mereka, rencana mereka. Semua boleh merencanakan keburukan. Kita contoh mengambil kisah Nabi Muhammad SAW ketika mau hijrah. Ya, orang kafir Quraisy mengumpulkan 12 pemuda yang gagah-gagah. Semuanya diperintahkan ronda. Muhammad aja ngati metu Kang Lawang. Ya, metu pateni. Gampangannya cara wong Cikadu ini seperti itu. Ya. Itu mereka membuat makar. Berjaga di sekeliling rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah tabarak wa taala mempunyai rencana yang lebih mulia, lebih benar dan pasti akan terjadi. Itu. Padahal menurut banyak riwayat Nabi Muhammad keluar dari pintu. Ini pemuda-pemuda tidak ada yang tahu, Itu. Ditutupi oleh siapa? Malaikat Jibril. Enggak. Mereka semuanya dijadikan tertidur sampai pagi. Nggak tahunya yang tidur adalah Ali bin Abu Thalib. Itu seperti itu kisahnya. Makanya ketika kita membuat sesuatu yang tidak benar atau makar ini, sesuatu yang buruk, kita membuat rencana buruk, ya, kita harus sadar bahwa Allah juga punya rencana. Rencana Allah pasti lebih hebat dan Allah pasti menang. Kalau seolah-olah ya makar-makar yang buruk itu terjadi, itu berarti Allah sedang istijraj. Ya, Allah sedang mengundang, membiarkan orang yang zalim semakin zalim, orang yang kafir semakin kafir, sampai nanti datangnya hari kiamat mereka akan ditimpa azab yang pedih. Itu seperti itu. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun rencana mereka atau tipu daya mereka bisa mencabut gunung. Ini sesuatu yang perumpamaan yang sangat besar. Walaupun rencana mereka sudah sangat matang, nanti harus begini, rencananya A, B, C, D, E sampai Z, lengkap banget. Kadang-kadang manusia seperti itu lengkap ya. Iya, contoh dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan keluarga, ya kita merencanakan anak kita, lulus SD, masuk SD favorit, SMP favorit, ya kita persiapkan. Ya orang tua bekerja banting tulang untuk membiayai anak sekolah, ya sampai lulus, sampai bekerja.
Itu contoh. Ini yang ringan-ringan contoh. Begitu selesai bekerja, diterima pekerjaan, dilalah numpak motor tabrakan. Wonten pembuatan kejadian seperti itu. Banyak. Ini contoh. Ya, sesuatu yang harus kita ambil pelajaran bahwasanya segala macam usaha manusia pada hakikatnya Allah yang akan menentukannya. Sehingga ketika kita membuat rencana, apalagi rencana jahat, harus ingat, ya, apalagi rencana yang mengandung dosa, harus ingat bahwasanya di sisi Allah semua itu ada ketentuannya di sisi Allah. Walaupun rencananya super hebat seperti tadi, ya orang sekarang berbicara terkait dunia misalnya, ya, Donald Trump, paham gak? Donald Trump sinten? Presidennya Amerika itu pengen menghapus Palestina dari bumi Arab sana, ya, kepengen pindah nawang Palestina pun tadi wong Cikadu, kepenak temen ya. Ya, itu mereka rencana, mereka punya kekuatan, mereka punya uang yang tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi apakah akan terjadi? Wallahu alam. Ya, kalau Allah menghendaki seperti itu terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir Palestina pira ambane, Israel seberapa kuatnya, ya, seberapa kuatnya, dukungannya juga luar biasa besar. Perang wis 2 tahun ora menang-menang. Gimana betul? Itu seperti itu. Allah punya rencana. Allah punya segala macam dicampuri oleh Allah tabaraka wa taala. Eta. Kita lanjutkan. Wala takhsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula. Ya, janganlah kalian mengira bahwasanya Allah akan mengingkari janji-janjinya kepada para rasul secara umum, kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh kita semuanya. Apa yang dijanjikan oleh Allah, jangan panjenengan Allah ingkar, menganggap Allah ingkar janji atau lupa dengan janji-janji Allah. Itu tadi semuanya diatur dengan hikmah ilmu Allah tabaraka wa taala. Ya, apapun yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran ini pasti akan dipenuhi oleh Allah. Ya, contoh misalnya Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Itu janji Allah. Orang siapa yang bersedekah di jalan Allah, ya, maka dia akan dilipat seperti sebutir gandum yang akan menimbulkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, akan dilipatkan sampai 700. Allah tidak akan ingkar janji. Itu seperti itu. Contoh, ya. Atau janji-janji yang lain, Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah akan menjadikan urusan kita mudah ketika kita bertakwa kepada Allah. Itu janji Allah. Kalau kita meyakini, pasti kita akan mendapatkannya. Ya, kalaupun kita belum mendapatkannya, itu Allah masih menyimpan hikmahnya luar biasa. Itu seperti itu. Ya, apalagi dengan para rasul. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada rasul-rasulnya keseluruhannya itu tidak pernah diingkari oleh Allah dan pasti akan diijabai. Innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan mempunyai siksa yang keras. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ya, ini dalil terkait padang mahsyar, ya. Pada hari bumi diganti dengan yang ghairal ard, ya, ghairal ard yang bukan bumi. Bumi besok diganti dengan sesuatu yang bukan berupa bumi. Begitu juga langit, semuanya besok akan dihancurkan dan dirubah dengan sesuatu yang baru. Ya, kita sudah pernah menyampaikan, Rasulullah menggambarkan padang mahsyar ini seperti lapangan
yang tidak ada ujungnya. Bumi, ya langit besok, itu tidak ada gunung, langkah sungai, langkah apa-apa, langkah tedeng, aling-aling. Matahari didekatkan sejauh 1 mil. 1 mil kurang kilo. Ya sekitar 1 kilo. Ya, panjenengan bayangkan, sekarang jaraknya berapa kilo? Tukur deweknya lah. Kayak panasnya seperti itu, apalagi ketika nanti didekatkan. Ini ya maksud daripada ayat yang ke-48 ini. Ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ya. Pada hari, ingatlah pada suatu hari nanti Allah merubah bumi dengan bumi yang lain. Begitu juga langit dengan langit-langit yang lain. Wa baruzu lillahil wahidil qahar, dan mereka semuanya bersegera menuju Allah al-wahidil qahar, yang maha esa lagi maha perkasa. Semuanya, semua makhluk hidup, semua kita manusia, semua jin, semua hewan, semuanya berkumpul di padang mahsyar untuk menghadap Allah Al-Wahidil Qahhar. Kita sudah pernah membahasnya. Wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfad. Ya. Dan kalian melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu, mereka akan diikat dengan rantai-rantai di tiang-tiang yang terikat. Itu. Sarabiluhum min qatiran, ya, pakaian mereka dari apa ini? Qatiran itu kalau kita sebenarnya apa ya bahasa Jawa ini qatiran? Kuningan sing dilelehaken, ya, tir, ya. Tir itu semacam minyak pelumas untuk itu. Yang sangat mudah terbakar. Pakaian mereka digambarkan oleh Allah, orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa, baik itu orang Islam atau apalagi selain Islam. Ya mungkin orang Islam juga ada yang memakai pakaian yang seperti ini karena banyaknya dosa. Ya, sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum hahumun nar. Ya, dan wajah-wajah mereka diliputi api neraka. Penggambaran yang sangat luar biasa. Jemaah rahimakumullah, ketika kita membaca ayat-ayat Allah tentang neraka, ya kita semestinya berusaha untuk menimbulkan rasa khawatir, rasa takut, ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari azab neraka. Ketika kita berdoa kepada Allah di akhir salat kita sebelum salam, mohon dengan sebenar-benarnya agar dihindarkan dari fitnah atau dari azab neraka. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, agar Allah memberikan balasan kepada setiap manusia, setiap orang apa-apa yang telah mereka kerjakan, ya, yang kasabnya baik di dunia, suka beramal akan mendapatkan balasan kebaikannya. Yang suka berbuat tidak baik, berlaku curang, berbuat zalim kepada orang lain akan mendapatkan balasannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu seperti itu. Ya. Akibat perbuatan baik akan kembali kepada diri kita. Begitu juga kita bertanggung jawab terhadap perbuatan buruk yang sudah kita kerjakan. Sudah sangat jelas Allah dan Rasulnya menjelaskan terkait hal tersebut. Semestinya kita menumbuhkan rasa takut, ya, dari hal-hal ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Ya, di ayat terakhir hadza balaghul linnas. Ini adalah balik. Balik itu adalah pelajaran atau penyampaian bagi manusia. Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang didakwahkan, diserukan kepada umat manusia.
Supaya apa? Liyundharu bihi. Supaya mereka diberi peringatan dengannya, dengan Al-Quran maksudnya. Waliya'lamu, dan supaya mereka mengetahui annama, sesungguhnya huwa ilahun wahidun, sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak berbilang, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu seperti itu. Waliyadzakara ulul albab, agar supaya liyadzakara, mengambil pelajaran, ya, ingat mengambil pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab, yang mempunyai, mau memahami, ya, mau memahami kebenaran. Sudah sering kami sampaikan, di antara penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tidak bisa menerima kebenaran adalah kita merasa sombong dengan diri kita, merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga akan kebenaran itu akan lewat. Kosi sapa ngomong kayak kue, ya, jangan pernah punya penyakit ini, akan menutupi, tidak berguna nasihat ketika kita sudah menutupi kebenaran. Hal yang benar kita anggap sebagai sesuatu yang salah, yang salah kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Jemaah rahimakumullah, sedikit saya tambahi dengan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait hari kiamat. Ya, Rasulullah bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin baydaan hufraan wa qarsatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad." Ya, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat ini terkait padang mahsyar, ya, di padang putih yang belum pernah dijamah, bagaikan lempengan bersih yang tidak terdapat tanda-tanda petunjuk bagi seorang pun. Ini gambaran daripada ayat yang tadi kita baca. Ya, Rasulullah memberikan penjelasan seperti itu. Yang namanya padang mahsyar itu seperti itu, padang yang putih, ya. Panjenengan kalau melihat laut, ya, tidak ada batasnya. Itu seperti itu, ya. Tidak ada gunung, tidak ada apa-apa, pokoknya padang yang sangat luas dan panasnya luar biasa. Masing-masing orang nanti akan berlindung dengan amalannya. Sudah kami sering sampaikan, ya, yang suka membaca suratul Baqarah di rumah, ya, suka menjadi zikir, nanti akan menjadi naungan. Surat Baqarah, surat-surat yang lain, ya, semuanya akan menjadi naungan kita semuanya. Makanya, ya, ada yang naungannya dengan sodako, ada yang naungannya dengan barangkali tenaga, ya, tenaga ketika hidupnya dia dermakan tenaganya untuk kepentingan kebenaran kebaikan kaum muslimin, ya, itu semuanya yang akan membantu kita besok di padang mahsyar. Yang berikutnya dari Abu Malik Al-Nasari, Rasulullah bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 perkara dari kaum muslimin, ya, yang masih meniru adat jahiliyah, yang tidak akan mereka tinggalkan, ya. Ya, ada 4 perkara yang berasal dari adat jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah membanggakan keturunan, lalu melecehkan nasab dan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, yang terakhir yaitu meratapi mayit dengan suara keras. Ya, perempuan yang meratapi mayit dengan suara keras itu, jika tidak bertaubat sebelum meninggal, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan sedang dia dalam keadaan memakai pakaian dari katiran. Ya, seperti tadi, ter, ya, seperti kami jelaskan, ter itu semacam, ya, kuningan yang sangat mudah terbakar dan panas, dan baju besi dari penyakit kudis. Itu seperti itu. Ada 4 perkara, kata Rasulullah, yang akan senantiasa ada di kalangan, di tengah-tengah kaum muslimin, ya, membanggakan keturunannya, melecehkan keturunan nasab, dan juga menisbatkan turunnya hujan kepada bintang atau kepada pawang hujan. Yaitu sampai hari ini masih sangat banyak orang-orang yang percaya. Nah,
bila ini kita kaum muslimin ya tidak boleh mempercayai hal-hal seperti itu ya. Lalu masih juga ada ya di antara kaum muslimin yang suka ketika ditinggal mati orang-orang yang mereka sayangi, mereka meratapi atau mereka melakukan hal-hal yang termasuk meratap. Contoh misalnya berkumpul-kumpul di rumah mayit ya, ketika sudah meninggal dengan membuatkan makanan, itu merepotkan sang tuan rumah, itu kata para ulama masuk bagian meratap. Ya, ini akan senantiasa ya akan senantiasa terjadi pada kaum muslimin sampai hari kiamat. Padahal Allah Tabaraka wa Taala mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Akan tapi jamaah rahimakumullah ya, kenapa hal-hal tersebut senantiasa terjadi padahal Allah Tabaraka wa Taala sudah memudahkan dakwah Islam ini ya, sudah tidak ada sesuatu yang tersembunyi terkait hal-hal yang kita perselisihkan dahulu kala. Kalau zaman dahulu kala mungkin kita tidak bisa mencari ya. Sebenarnya misalnya selamatan kematian itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Nas-Sunnah atau tidak. Kalau zaman dahulu kita tidak tahu. Kalau zaman sekarang sangat mudah mencari di internet, sudah sangat mudah ya, sehingga orang awam pun bisa tahu bahwa itu tidak ada tuntunannya dari Allah maupun Rasul ya. Akan tetapi itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Akan senantiasa ada orang-orang yang mengakui sebagai nabi misalnya, dan kita tahu Al-Quran menyatakan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Akan tetapi ketika ada orang yang mengaku sebagai nabi, tetap baik anasing begitu kan? Ya seperti itu. Iya, ini janjane sing pinter wonge sing ngaku nabi apa sing mengikuti sebagai wong bodoh ya. Ya. Kadang-kadang saya suka yang aneh-aneh. Ada sekarang model ibadah yang aneh-aneh. Kalau kita lihat di belahan bumi ya, di banyak kok ya diikuti. Orang tidak pakai pakaian, orang tahu atus jere wali. wali apa wali botok apa ya. Itu jamaah rahimakumullah ya, itu alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji surat Ibrahim ya. Kita akan lanjutkan dengan surat berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kemudahan, diberi semangat ya untuk bisa menyelesaikan ya, dan diberi waktu oleh Allah ya. Kita tidak tahu ya kita bisa sampai khatamah atau tidak karena umur kita terbatas. Makanya saya sering sampaikan ya, yang generasi muda monggo ya, belajar dan untuk meneruskan generasi saya ya, tidak tahu ya besok lusa ya, bulan ngesuk atau nanti itu semuanya akan berganti ya. Kalau panjenengan tidak punya ghirah, semangat untuk belajar ya, nanti akan sinar syariat atau berkembangnya syariat di lingkungan kita akan redup. Itu. Begitu ya Bapak Ibu Bapak muslimin yang dirahmati Allah. Terakhir kami sedikit menyampaikan, kami berencana untuk membebaskan lahan parkir ya. Alhamdulillah ini ada jamaah yang sudah berinvestasi akhirat ya, sudah masuk ke kami sekitar hampir 30 juta ya, kurangnya sedikit. Barangkali panjenengan masih kepengin ikut berpartisipasi, karena sekali lagi memang kita tidak tahu waktu kita sampai di mana ya. Monggo ya, tidak usah melihat besar kecilnya ya, yang besar dan yang kecil dilihat oleh Allah Tabaraka wa Taala dari niatnya. Inna ya
yang dilihat oleh Allah, sesungguhnya dilihat oleh Allah adalah keikhlasan kita semuanya, ya, semampu kita semuanya. Pada awalnya sebenarnya kami pengen barter dengan tanah yang di sebelah sana, akan tapi yang nawar pada ya terlalu rendah, jadi kami tidak berani melepas eman-eman. Ya mudah-mudahan saya yakin bahwasanya Allah Ghaniyun, Allah itu maha kaya. Ya sekejuta siapa sipil cara Gusti Allah. Ngene mboten masjid semiliar berampung nggih. Itu makanya saya pede aja ya kepada yang punya tanah aja didol maring batir nyong sing arep tuku maksudnya Gusti Allah arep tuku gitu ya, walaupun urung duwe duit 5 juta kas masjid. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu sudah terkumpul dari teman-teman ya, dari juga utamanya ya jamaah semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah tabarak wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.